Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Simaklah baik-baik bacaan berikut ini. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edu, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Kita lanjut ya. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Nah, Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Berdasarkan bacaan yang kamu dengarkan tadi, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? 2.
Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edu? 4. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? 5. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? 6. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Setelah kamu mendengarkan, tentunya kamu bisa mengerjakan soal ini dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan bacaan tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Antara lain apa? Iya. 1. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Lanjut, yang kedua apa, Cah? Nah, yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Kita tahu negara kita sebagian besar bergerak bidang pertanian ya. Yang ketiga apa coba? Iya, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia menjadi salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Ada lagi? Iya, benar. Tuan rumah KTT ASEAN. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Lanjut. Nih ya, berperan aktif dalam AFTA. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, sekarang tugas kalian buatlah peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjakan di buku tugas. Saat mengikuti pameran negara-negara ASEAN, Udin dan teman-temannya melihat adanya cendera mata yang terbuat dari magnet. Nah, cenderamata tersebut bisa ditempel di permukaan yang terbuat dari besi. Contohnya di pintu lemari. Nah, jika ingin mengerti tentang magnet, ayo ikuti saya. Tahukah kamu, kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Macam-macam magnet. Yang pertama adalah magnet batang, 2 magnet silinder, 3 magnet jarum, 4 magnet ladem, dan kelima magnet lingkaran. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan.
Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladang dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, kita sudah belajar tentang magnet. Nah, ketika Udin bersama teman-teman akan mengikuti lomba pada pameran negara-negara ASEAN, mereka disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, siapa yang tahu tentang formulir pendaftaran? Coba amati contoh formulir pendaftaran berikut ini. Ini adalah contoh formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Dalam formulir ini terdapat 1. Identitas diri. Identitas diri bisa berupa nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Kedua, tentang jenis lomba yang akan diikuti. Karena ini adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN, maka lombanya adalah Cerdas Cermat ASEAN. Jadi formulir itu adalah kartu atau kertas yang di dalamnya terdapat informasi tentang identitas seseorang pada saat ingin melakukan pendaftaran. Itu disebut formulir. Sedangkan formulir pendaftaran adalah alat atau benda yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi atau sekolah. Fungsinya itu untuk menuliskan identitas diri dan mendaftarkan diri. Seperti itu bisa dipahami ya. Sekarang perhatikan contoh formulir pendaftaran yang lain. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kalian ingin mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler, maka kamu harus mengisi formulir berikut. Yang pertama, identitas diri. Kamu tulis nama lengkap, misalnya ini saya ambil contoh Febriani Wulansari ya. Yang B, umurnya 12 tahun. Kelas 6. Nomor induk siswa misalnya 4308. Nah, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Contoh yang pertama, mungkin dia berminat untuk main rebana. Nah, berarti pilihan pertama tulis rebana. Pilihan kedua, dia pilih olahraga. Yang di sekolah misalnya ada bulu tangkis, dia tulis bulu tangkis. Kemudian dia tanda tangan, terus ditulis nama terangnya Febriani Wulansari. Nah, formulir itu tinggal ditunggu kepada panitia ya. Seperti itu. Nah, adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Kemudian kita juga sudah mempelajari macam-macam magnet ya. Dan kita juga sudah mempelajari tentang formulir pendaftaran dan cara pengisiannya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.